Teman-teman, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Gendil Jopo Montro. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe teman-teman. Jadi langsung saja Mbak, kita ada salah satu pertanyaan dari salah satu sahabat kita, seorang suami Bang, kepala rumah tangga atau imam. Tapi dia itu memiliki istri dan anak yang kurang patuh kepada dirinya. Jadi anaknya itu juga berani sama ayahnya. Kemudian sang istri pun juga menganggap suaminya ini seperti tidak ada artinya Mbak, sehingga setiap perkataan suaminya selalu dibantah. Kemudian ketika dilarang sesuatu dia justru malah melakukan, atau memang seperti sengaja membuat suaminya ini menjadi jengkel gitu Mbak. Itu gimana Mbak cara mengatasi itu Mbak? Ya, kadang-kadang kita bisa merendahkan orang, kita bisa maidu orang, kita bisa nyebut kita itu yang paling benar, istri yang salah. Karena kita merasa menjadi seorang laki-laki, kita mintanya dihormati, dan kita lupa kita ini harus menghormati orang baru dihormati orang. Kadang kesalahan daripada istri, kesalahan daripada anak, kita berpura-pura tidak ngerti karena kita menjaga egois yang tinggi. Banyak sekali kasus-kasus rumah tangga sang suami dan istri pada saat mereka bernikah dengan sayang menyayangi, cinta mencintai, ibaratnya dia tidak pernah bertengkar, mereka damai sekali. Setelah mengarungi dunia atau bahtera rumah tangga kian tahun, anehnya menjadi 2 atau 3 atau 4, baru muncul sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebelum kita untuk mengoreksi kepada keburukan anak dan keburukan istri, mari kita koreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang karena istri berani itu kan karena kesalahan sang suami, atau mungkin memang suaminya baik, jenis sifat kelakuannya istri yang tidak baik. Jadi tidak mudah kita itu menjatuhkan istri. Kadang-kadang kita sendiri yang menjadi penyebabnya juga bisa itu Mbak. Karena kita juga tidak mau bekerja, kita malas bekerja, kita senangnya judi, pulang-pulang mabuk, pulang-pulang marah, pulang-pulang menjual barang rumah, pulang-pulang memberi kekerasan, kemudian sama anak acuh tak acuh, tidak mau mengantarkan anak sekolah, tidak membiayai anak sekolah, diajar apa di sekolah juga tidak mau, anak kan dibiarkan saja. Otomatis kan ada gejolak-gejolak di itu antara anak dan istri kan benci kepada ayah. Akhirnya apa yang diperintahkan ayah, apakah yang diucapkan dengan ayah, maka seperti semakin lama apabila sang suami nanti dia mengalami kesakitan atau kebangkrutan dalam berusaha atau tidak bisa bekerja, maka pengaruh seperti sampah. Sehingga banyak sudah tidak menghargai kepada suami, anak hanya ikut saja. Gitu loh. Tapi kalau sang istri menghargai kepada suami, maka anak akan menghargai. Sehingga di dalam rumah itu seperti kaca bergala. Jadi di dalam rumah ini seperti orang beribadah di masjid, di antaranya imam dan makmum. Sehingga kalau si laki-laki sebagai imam, perempuan sebagai makmum, sehingga si makmum harus mematuhi manut kepada imam, gitu. Sehingga kalau nanti imamnya itu nanti menjalankan perbuatan yang baik, otomatis istrinya juga menjalankan yang baik. Kalau sang suami menjalankan perselingkuhan, otomatis sang istri juga akan balas dendam. Sehingga titik temunya adalah di dalam sang laki-laki itu. Yang pertama adalah kita mencontohkan kepada istri, mencontohkan kepada anak bagaimana perilaku kita, bagaimana tindak tanduk kita, bagaimana tanggung jawab kita. Kadang-kadang anak juga menyuruh kepada keberadaan orang tua. Jadi kita sebagai laki-laki tapi tidak mau bekerja, yang bekerja malah istri. Laki-lakinya menganggur, hanya senang bermain-main sama teman-temannya, keliling-keliling, pulang-pulang makan, keliling-keliling, pulang-pulang tidur. Tapi sang istri malah berdagang, nyambi tani, nyambi ngojek. Sehingga si anak tadi akhirnya tahu kejadian itu. Berarti bapak itu seperti saya, bapak itu dikasih makan pada ibu, gitu. Jadi anak ini tidak menghargai kepada bapak, karena dia tidak menjadikan sosok pahlawan, gitu. Dia menjadi sosok penggantol. Makan minta istri, rokok minta istri, dia tidak mau bekerja malah dulur ke sana kemari. Sehingga si anak itu membaca situasi yang ada di dalam rumah itu. Karena sang istri itu merasa mencukupi kebutuhan sang suami, sehingga kadang sang istri mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Karena dia merasa capek, merasa bertanggung jawab,
Nah, laki-laki yang mestinya mencukupi, yang semestinya harus membiayai, yang melengkapi dan mengayomi, ternyata justru diayomi oleh seorang sosok istri. Akhirnya istrinya juga berani kepada sang suami, anaknya meniru ibunya, berani kepada bapaknya. Sehingga hanya menirukan dari gerakan-gerakan dari makmumnya, gitu loh. Jadi ini si imam, ini makmum. Jadi imam bersolat, akhirnya makmum mengikuti sesuai dengan ajaran imam. Jadi kalau sang suami bekerja baik, sang suami setia dengan baik, sang suami totok kompor dengan baik, sang suami menyayangi istri, otomatis anak akan menirukan jejak-jejak yang dilakukan oleh sang ayah. Gitu. Ayah yang baik adalah ayah yang bersabar, pengertian, bertanggung jawab, menyayangi anak dan istri, terus kemudian bisa mengatur standar rumah, bisa waktunya kerja-kerja, istirahat, sehingga tidak selalu membuat susahnya istri. Kadang-kadang susah itu suaminya pergi tidak pamitan, ada orang mencari, kebingungan, kadang-kadang pulang, kadang-kadang berangkat pergi justru malah mengambil uang rumah untuk berbuya-buya, pulang-pulang malah ngamuk, kadang-kadang ada kalangnya istri disimpan di lemari, diambil, dijual untuk senang-senang. Nah, itu kan rumah tangga berantakan karena tingkah pakartinya seorang suami, saudaraku. Sehingga kita untuk mengejas kepada istri, kita harus introspeksi diri, bagaimana kita ini menjadi suami itu sudah benar atau belum, tidak pantas atau belum, kita bertanggung jawab apa belum, kita menyayangi apa belum, kita perhatian atau belum, apa yang kita bantu kepada istri, apa yang kita tanggung jawab kepada anak kita sudah tanggung jawab belum kepada anak dan istri. Kalau semuanya sudah dilengkapi, baru kita menanyakan kepada istri, kenapa kamu tidak sayang pada saya, kenapa kamu tidak menghargai kepada saya, padahal saya sudah berbuat baik pada kamu, gitu loh. Itu apabila kita sudah melengkapi semuanya, gitu loh. Ya, kalau kita itu curhat kepada orang yang diusir hanya istrinya saja, kita tidak mau mengungkapkan keburukan kita, gitu. Makanya yang paling baik, mari kita bongkar keburukan kita agar kita nanti menjadi orang baik, orang yang tidak sombong. Rata-rata orang itu membongkar rahasianya sendiri itu kan malu atau nggak mau. Dia lebih senang gemar mempelajari atau membongkar aibnya orang, gitu loh. Jadi aib kita masih tutupi, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana kiatnya kita di dalam salah satu rumah tangga yang bisa harmonis. Ini hanya merupakan kegiatan teori saja, Mbak. Karena di dalam rumah tangga itu tidak dapat diajarkan. Karena setiap orang rumah tangga akhlak perilakunya juga berbeda. Teori-teori yang kita ucapkan tidak menjamin 100% nanti berhasil. Teori-teori yang kita sampaikan itu hanya sebagai wacana, hanya sebagai tata cara, barangkali nanti ada fungsi dan gunanya untuk berbuat agar rumah tangga itu bisa tentram dan damai. Kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh teman-teman yang ada di sekitar kita, orang-orang yang penuh ketakwaan, orang-orang yang penuh beribadah, sehingga kita nanti tidak akan tergeser kepada atau tergelincir kepada hal-hal yang kurang baik. Langkahnya diri seperti itu. Terus kemudian apabila kita menginginkan keluarga kita itu baik, ucapan kita, laku kita harus kita pikir lebih matang-matang. Jangan sampai kita nanti membentak-bentak, kita nanti bisa mengerasi anak, misalkan kita mengkhianati istri, itu nanti akan diwaneni kepada istri karena kita merasa salah. Kalau kita salah, diwaneni, tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab, karena kita memang salah, gitu. Terus kemudian caranya dulu untuk memilih pasangan, sehingga berdasarkan dari awal. Kalau misalkan kita beternak sapi, kalau benihnya sapi sudah jelek, nanti jadinya sapi juga jelek. Kalau kita mengerjakan pertanian, kalau benihnya nanti tidak sempurna, hasilnya juga tidak sempurna. Kalau kita berumah tangga, akan menjalankan gelombang kehidupan. Nanti kalau kita benihnya tidak baik, atau pasangan kita tidak baik, maka kita juga akan kena imbasnya. Sehingga kalau kita akan nikah, kalau Jawa dapat dikatakan bibit bobot bebat. Nah, jadi artinya dilihat dari keturunannya siapa, terus kemudian karakternya bagaimana, terus ruang lingkupnya bagaimana, terus kemudian berakhlak baik apa tidak, ibadahnya juga bagaimana, terus caranya bicara bagaimana, toto kromo apa tidak, punya moral apa tidak, punya sopan santun apa tidak, besar pengertiannya apa tidak, bagaimana caranya berjalan, bagaimana dia caranya berbicara, bagaimana cara dia menghormati kepada orang lain. Itu benar-benar kita pilih yang semaksimal mungkin. Ya, apabila kita nanti bercampur, sudah tahu sifatnya, tidak perlu kita mempelajari kepada calon istri, gitu loh. Karena kita sudah tahu bahwa orang semacam ini apabila saya jadikan istri, maka saya akan lebih nyaman, maka saya akan jarang-jarang bertengkar. Karena si pihak jodoh kita atau pasangan kita sepertinya sudah tidak punya hal-hal yang menyakitkan kita. Gitu.
Jadi bahan dasarnya sudah baik. Jadi tidak usah mengajarkan gitu. Karena bahannya sudah baik. Kalau bahannya tidak baik, kita selalu mengajarkan. Kerenah tiap hari, marah tiap hari, beri tuntunan tiap hari. Itu susah. Makanya yang pertama adalah caranya mencari jodoh. Apabila nanti sudah kita amati bahwa orang ini layak untuk menjadi istri saya, agar kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Setelah kita berumah tangga, tentu si istri diajak untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam, diajak untuk bersembah atau bertakwa. Nah, kemudian untuk anak, ya kita latih, kita berbaik kepada istri, istri berbaik sopan santun kepada sang suami, anak menirukan. Lah ibunya saja sopan, saya harus sopan. Lah ibunya saja patuh pada bapak, saya harus patuh dengan bapak. Anak hanya menirukan saja. Ya. Terus kemudian tata cara yang lain pada saat misalnya apabila istri kedua kedaulan tidur, anak kedaulan tidur, maka kita usahakan kita berwudu dulu, karena kita akan tidur bersama anak dan istri. Setelah berwudu, misalkan kita sholat atau bagaimana, yang penting kita bersuci dulu, kemudian basuhlah dahi anak atau istri 3 kali. Nah, nggak perlu 2, 3. Yang ketiga, semoga istri saya akan menurut kepada saya, akan saya ajak untuk berbakti kepada Sang Pencipta. Nah, jadi semoga istri saya menurut kepada saya, itu yang ketiga. 1, 2, 3, semoga istri saya akan menurut kepada saya ajak berbakti pada Sang Kuasa, agar kita menjadi orang-orang yang baik, kita diperlancarkan segala hal. Jadi mintanya dilancarkan rezeki, dilancarkan ke segala hal. Di hal itu banyak, rezeki hanya 1. Semoga diperlancar segala hal. Itu yang ketiga. 1, 0, 2, 0. Ketiga, bacaan tadi, semoga kita diperlancar berbagai hal. Tapi kalau orang Jawa itu enggak sini, orang Jawa itu pakai cetak. Hanya 1 kali, Pak. Semoga istri saya akan nurut kepada saya dan patuh kepada saya, dan saya dilancarkan segala hal. Nah, 1 kali saja, itu kalau orang Jawa. Itu dilakukan berulang kali setiap malam. Setiap malam. Apabila nanti bagaimana istrinya tidur, ya bilang saja, saya gini Bu, kalau tiap malam saya pasti membasuh muka kamu, agar kamu menjadi orang yang baik, dan kita diperlancarkan rezekinya dan yang lain, atau berbagai hal. Otomatis istrinya pasti senang saja, karena istri itu dibasuh dahinya sudah suka, karena ada perhatian. Anak juga demikian, pada saat tidur ya dibasuh 3 kali. 1, 2, 3. Anakku yang kusayangi, kau adalah jantung hatiku, kau akan setia, kau akan manut pada bapak, kau akan patuh kepada bapak, kamu saja bertawa pada Tuhan, dan kamu akan dilancarkan berbagai hal. Jadi lancarkan di sekolah lancar, ya, tidak dongkol, itu namanya lancar berbagai hal. Itu kan luas, Mbak. Seperti itu, teman-teman. Yang penting pada saat kita membasuh muka anak atau istri, itu yang benar-benar fokus. Jangan sampai hanya berpura-pura agar istrinya nanti senang. Aku tak edok-edok membasuh muka ibu bujuku, ben bujuku senang ambil aku. Jangan sampai menipu itu, pemirsa. Yang tulus atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertinya ada perintah, tidak hanya biar disanjung sama istri, jangan. Jadi memang 1 kali, 2, 3. Yang terakhir itu tadi saya kasih tahu. Terus kemudian anak juga demikian. Yang terakhir 1 dan 3, agar manut setiap pada orang tuanya akan diperlancar berbagai hal. Itu yang saya sampaikan. Nama doa itu sebenarnya kan bebas, Mbak. Nama doa itu permohonan, itu bebas saja. Apa yang kamu minta, bahasanya sembarang, Tuhan itu bakal tahu gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi langkah kita yaitu yang terakhir adalah membasuh dahi kita dari bon-bonan ini ya. Bon-bonan 1, 2, 3. Andai kata tantangan Raja Pak juga manjur itu. Jadi ada teman saya kasih tahu itu tidak hafal bahasa saya, terus dilakukan pokoknya saya Pak Bin, saya basuh 3 kali anak saya. Sekarang patuh sama saya itu. Kalau sekolah dikasih sangu itu tidak dibelikan jajan, dikumpulkan, ditabungkan. Tidak ada keberhasilan hal seperti itu. Hanya dibasuhkan sebanyak 3 kali. Setelah dibasuhkan ya kita harus menjalankan apa yang kita lakukan. Berbasuhkan nanti anaknya dipukuli, anak disia-siakan, isinya dibentak-bentak, tidak dikasih uang belanja, ya pasti nggak marah, nggak geger saja. Jadi di samping ada terapi seperti itu, karakter kita perlu diperhitungkan, perlu ditata hingga kita menjadi manusia yang baik, manusia yang berbudi luhur, manusia yang bertata krama, suami yang bertanggung jawab itu loh. Jadi tidak hanya pakai
terapi mengadakan terapi itu hanya sebagai kiat saja atau merupakan itu ritual gitu loh. Iya. Seperti teman-teman yang saya sampaikan. Masih Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah permasalahannya sudah kami jawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman kita yang bertanya, semoga ini jelas. Anda bisa menerapkan cara-cara atau kiat-kiat dari Mbah Kendil Jawa Montrol. Tapi tentu saja kami tidak bisa untuk memastikan bahwa cara ini berhasil, Mbah Nggih. Ya. Jika Allah meridhoi, insya Allah kiat-kiat ini akan berhasil. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi video-video yang akan kami sampaikan. Mbak Kendil mungkin ada tambahan lagi, Mbak? Ada tambahan di dalam rumah tangga. Iya. Yang penting kita pengertian. Oke. Itu sudah luas. Pengertian kepada anak, pengertian kepada istri. Misalkan istri repot, kita membantu. Istri sakit, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati. Begitu pula juga anak. Jadi saya sampaikan yang penting adalah pengertian dan bertanggung jawab, itu saja. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kang pinanggih. Amin.